Saat berlindung di dalam bunker, Kenteng dan juga Sarjono ini tiba-tiba dikejutkan dengan yang tadi, lahar panas, aliran lahar panas seperti air bah ini ya, dengan suhu 700 derajat Celcius yang menembus masuk hingga ke dalam bunker, tembus, masuk, lahar panas tuh masuk. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Aku mau nanya, apakah di antara kalian sudah pernah ada yang mendaki atau mengunjungi wisata Gunung Merapi? Terus kalian tahu nggak kalau dulu tuh pernah ada sebuah peristiwa tragis yang terjadi di Gunung Merapi, tepatnya di Bunker Kali Adem, Nah, di malam hari ini aku akan membawakan sebuah cerita tentang tragedi Bunker Kali Adem, yaitu peristiwa tragis yang merenggut nyawa 2 orang relawan yang sangat berjasa ketika Gunung Merapi ini erupsi pada tahun 2006 yang lalu. Tapi sebelum itu aku juga mau menyampaikan bahwa semua informasi yang aku sampaikan di sini aku rangkum dari berbagai video, artikel, dan juga ada beberapa jurnal, Kalau misalnya ada beberapa informasi yang terlewat atau keliru, kalian boleh tambahin aja atau perbaiki aja di kolom komentar di bawah, ya. Oke, sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Sebelum membahas tragedi Bunker Kali Adem ini, aku mau sedikit dulu menjelaskan tentang profilnya Gunung Merapi, ya. Nah, jadi, Gunung Merapi ini merupakan gunung berapi aktif yang memiliki ketinggian 2.986 meter di atas permukaan laut. Nah, secara administratif, gunung ini berlokasi di 4 wilayah yang berbeda, yaitu di Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Nah, menurut ahli vulkanologi, Gunung Merapi ini sudah ada sejak 400.000 tahun yang lalu dan tergolong sebagai salah satu gunung yang paling aktif di dunia karena dia ini selalu meletus setiap beberapa periode tertentu, Tapi letusan itu cuman ya udah berupa letusan-letusan kecil aja yang tidak menimbulkan korban jiwa. Namun seiring bertambahnya waktu, letusan-letusan kecil tadi pun berubah menjadi letusan yang sangat dahsyat. Dan letusan dahsyat ini pertama kali terjadi di abad ke-10, tepatnya pada tahun 1006. Nah, saking dahsyatnya letusan Gunung Merapi pada kala itu, seorang ahli geologi bernama Van Bemmelen berkata bahwa seluruh pulau Jawa tuh sampai tertutup sama abu vulkanik itu selama berhari-hari. Dan gak cuma itu aja, letusan Merapi pada kala itu di tahun 1006 itu juga meluluh lantakan kerajaan Hindu Mataram yang berdiri di wilayah Jawa Tengah sekarang. Dan setelah mengalami erupsi besar di tahun 1006 itu, Gunung Merapi ini kembali lagi mengalami erupsi setidaknya setiap 2-3 tahun sekali. Nah, puncaknya pada tahun 1930 atau pada masa penjajahan Belanda tuh, Gunung Merapi ini kembali mengalami erupsi dahsyat hingga meluluh lantakan 14 desa dan menewaskan kurang lebih 1.370 korban jiwa. Nah, banyaknya korban jiwa kala itu disebabkan oleh muntahan magma yang datang secara tiba-tiba dan juga menghantam pemukiman warga, Ini sedikit tambahan informasi aja. Jadi setiap kali erupsi itu, Gunung Merapi ini selalu memuntahkan magma, berupa lahar panas yang terdiri dari kerikil, pasir, abu vulkanik hingga batu alam dalam bentuk cair tapi. Dan selain mengeluarkan cairan lahar ini, Gunung Merapi ini juga memuntahkan awan panas yang bersuhu 700 derajat Celcius ke udara. Awan panas ini juga berisi sama, pasir, ada juga abu vulkanik, sama juga macam lahar tadi. Tapi bedanya kalau lahar panas ini bentuknya cair, kalau awan panas ini berbentuk gas yang memang bergumpal-gumpal seperti bulu domba atau yang dikenal dengan sebutan wedus gembel. Ya, nah lanjut lagi. Nah, karena korban berjatuhan di tragedi terakhir itu menyentuh ribuan jiwa, akhirnya pemerintah Hindia Belanda ini mulai overthinking di situ. Ini kayak gimana ini ya? Kita nggak bisa nih menghentikan erupsi Merapi. Orang dari dulu memang gunung ini sering meletus kok. Tapi kita juga harus melakukan sesuatu nih supaya kalau misalnya Gunung Merapi ini meletus lagi, korbannya nggak sampai sebanyak sekarang gitu. Nah, berangkat dari pemikiran itu, pemerintah pun mencetuskan sebuah ide untuk membuat bunker atau ruang bawah tanah di sekitarnya lereng Gunung Merapi itu. Nah, nantinya bunker ini akan digunakan untuk tempat evakuasi sementara apabila Gunung Merapi ini kembali erupsi di masa yang akan datang, ya kan? Dan tuh akhirnya pemerintah ini pun segera langsung membangun sebuah bunker di sebelah selatannya lereng Merapi, tepatnya di Desa Kinahrejo, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Nah, bunker ini dibangun dengan ukuran panjangnya 7 meter, lebarnya 2,5 meter dan diperkirakan mampu menampung sekitar 100 orang di dalamnya. Dan bunker inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Bunker Kali Adem, Dah tuh, setelah melalui proses pembangunan yang cukup lama, bunker ini pun akhirnya selesai dibangun, Tapi meskipun bunker ini sudah selesai dibangun, pemerintah Hindia Belanda waktu itu nggak jadi difungsikannya bunker itu macam awal tujuan mereka, nggak tahu alasannya
alasannya apa? Jadi pada saat erupsi berikutnya betulan terjadi, Wak, mereka malah membiarkan bunker Kali Adam tuh terbengkalai aja gitu, nggak dipakai sama dia. Dan ini juga terbengkalai selama berpuluh-puluh tahun lamanya, udah dibikin nggak dipakai. Sampai akhirnya pada tahun 2001 atau setelah Indonesia ini merdeka, Wak, pemerintah Kabupaten Sleman yang memang bertanggung jawab di area Gunung Merapi itu barulah kepikiran lagi untuk memfungsikan kembali bunker Kali Adam sebagai tempat evakuasi. Tapi karena memang bangunan itu udah puluhan tahun terbengkalai kan, pemerintah ini pun memutuskan untuk merenovasi ulang supaya bunker itu lebih layak lagi untuk dijadikan tempat evakuasi. Pada saat itu bunker Kali Adam ini dibangun menggunakan material tertentu, Wak, supaya bisa menahan awan panas dari erupsi Merapi. Nah, di sini ingat bagian ini ya, menahan awan panas ya. Renovasi itu berlangsung sejak tahun 2001 sampai 2003, Wak, dan dalam kurun waktu 2 tahun itu Gunung Merapi ini dalam status aman nih dan nggak pernah erupsi lagi. Tapi selang 3 tahun kemudian, tepatnya tahun 2006, Gunung Merapi ini pun kembali meletus dan bunker Kali Adam itu pun akhirnya difungsikanlah itu sebagaimana mestinya. Dipakai nih, dijadikan sebagai tempat berlindung bagi warga dan juga relawan ketika terjadinya erupsi. Tapi, Wak, sayangnya pada saat pertama kali difungsikan ini, bunker Kali Adam yang seharusnya menjadi tempat berlindung itu justru malah memakan korban jiwa. Dimana pada saat itu, Wak, ada 2 orang relawan yang meninggal dunia secara tragis pada saat mereka sedang berlindung dari ganasnya erupsi Gunung Merapi. Nah, gugurnya 2 relawan inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan tragedi bunker Kali Adam, Wak. Nah, sekarang baru kita masuk ke kronologi kejadian dari bunker Kali Adam ini ya. Jadi, Wak, pada bulan April tahun 2006, aktivitas Gunung Merapi ini kembali meningkat tuh dan mulai menunjukkan tanda-tanda akan meletus, macam suhu di sekitar gunung itu jadi meningkat, tumbuhan di sekitar sana tuh jadi layu, dan selain itu juga ada beberapa hewan-hewan yang mulai bermigrasi nih ke tempat yang lebih aman. Nah, melihat tanda-tanda itu, pemerintah setempat pun segera langsung mengeluarkan status siaga dan juga menghimbau warga yang tinggal di sekitar lereng Merapi ini untuk bersiaga apabila Gunung Merapi meletus sewaktu-waktu. Tapi setelah ditunggu-tunggu sama mereka kan, Gunung Merapi ini belum meletus-meletus nih seperti apa yang sudah diprediksikan. Pada saat itu Gunung Merapi ini cuma ngeluarin guguran-guguran kecil aja, Wak, yang tidak begitu membahayakan lah di anggapan mereka. Jadi tidak begitu membahayakan keselamatan warga. Dan karena memang guguran itu tidak terlalu berbahaya, warga pun memilih ya udah tetap tinggal di rumah masing-masing nih dan juga menjalani aktivitas mereka seperti biasa. Dan hal itu, Wak, terjadi selama kurang lebih 2 bulan kayak gitu aja. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Juni tahun 2006, hujan abu vulkanik pun mulai turun tuh di sekitar pemukiman warga yang tinggal di lereng Gunung Merapi ini, dan mulai ada hujan-hujannya. Nah, abu vulkanik ini menjadi pertanda bahwa Gunung Merapi akan segera erupsi dalam waktu dekat. Tanda udah makin jelas dan ya. Nah, di titik ini pemerintah pun langsung memutuskan untuk menaikkan status Gunung Merapi yang awalnya tadi apa? Siaga, naik jadi awas. Dan selain menaikkan level, Wak, pemerintah juga mulai menghimbau nih kepada warga-warga untuk mengungsi ke barak-barak pengungsian yang memang sudah disediakan. Tapi walaupun sudah mendapatkan himbauan, Wak, warga di sekitar sana tuh belum mau ngungsi itu loh, karena mereka menganggap ini kayaknya belum waktunya lah, belum begitu membahayakan lah, ini masih aman lah ini. Nanti kalau memang baru ada erupsi, baru tuh kami turun, baru kami mau mengungsi. Mungkin mereka skeptis dari putusan terakhir itu loh, Wak. Jadi ada beberapa yang mau ikut dievakuasi, ada yang enggak nih. Nah, selang beberapa hari berlalu, aktivitas Gunung Merapi ini pun jadi meningkat lagi, Wak. Dimana pada tanggal 13 Juni tahun 2006, Gunung Merapi memuntahkan sekitar 8,5 meter kubik material panas dari perut Merapi dengan jarak luncur mencapai 7 km hingga menghanguskan sebagian hutan yang ada di kawasan Kali Adam itu. Lalu keesokan harinya di tanggal 14 Juni tahun 2006, jam 9:03, Gunung Merapi yang sudah menunjukkan tanda-tanda akan meletus itu akhirnya betulan erupsi, Wak, untuk kesekian kalinya. Nah, di tengah situasi genting itu, pemerintah pun akhirnya kembali lagi mengeluarkan instruksi nih kepada warga yang memang tinggal di lereng Merapi itu untuk segera menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Ini udah bukan himbauan lagi, Wak, udah instruksi. Tapi lagi-lagi pada saat itu sebagian besar masyarakat masih belum bersedia meninggalkan rumah mereka, Wak, walaupun kondisinya sudah sangat-sangat membahayakan, Wak. Entah apa alasan mereka, entah apa pertimbangan mereka. Nah, di momen yang sangat genting itu, pemerintah pun akhirnya meminta bantuan kepada para kepala desa dari masing-masing wilayah di sana. Dan mendengar peringatan itu, para kades pun juga tuh berbondong-bondong dibunyikannya kentungan, Wak, sembari juga memperingatkan warga supaya ayo cepat keluar dari rumah kalian, cepat mengungsi kayak gitu. Barulah ada sekitar 17.000 warga yang berhasil dievakuasi dari lereng Merapi. Nah, karena jumlahnya tuh banyak kali, Wak, para kepala desa
desa tentunya mengalami kesulitan kan untuk memindahkan mereka. Ini nggak bisa nih kalau kita ngingetin langsung ke 17.000 orang nih sambil nyuruh mereka ngungsi satu persatu. Kami butuh bantuan nih untuk melakukan ini semua, kata mereka. Karena di tengah-tengah kesulitan itu datanglah uluran tangan berupa bantuan dari para relawan dari berbagai lapisan masyarakat. Misalnya dari organisasi non pemerintah, ada juga dari komunitas lokal, ada juga dari mahasiswa dan juga masyarakat yang tinggal di sekitar lereng Merapi itu sendiri, Wak. Nah, kala itu semua relawan yang hadir ini saling bahu-membahu lah itu untuk mengevakuasi warga setempat ke tempat yang memang sudah disediakan oleh pemerintah. 17.000 kan dibantu sama mereka. Nah, awalnya proses evakuasi itu memang berjalan dengan lancar-lancar aja, Wak. Tapi ketika memasuki siang hari, erupsi Merapi jadi makin dahsyat lagi, di mana suara gemuruh makin terdengar secara intens nih, Wak. Tapi meskipun situasi sangat mencekam, Wak, para relawan ini tidak gentar dan tetap membantu proses evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Nah, dua di antara beberapa relawan tangguh itu adalah seorang laki-laki berusia 25 tahun bernama Sudarwanto atau Kenteng. Dia ini berasal dari Satuan Relawan Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Amikop Yogyakarta. Terus yang kedua yaitu Sarjono